welcome back to Big Career Talk Podcast. Kali ini di episode ketiga sama gue Ilvan akan bahas tentang hal yang penting banget, terutama bagi fresh graduate dan juga bagi kita-kita yang mungkin lagi ingin mencari jalan keluar dari pekerjaan kita yang sekarang, tentang interview. Nah, sering banget orang-orang itu ngerasa interview adalah salah satu proses yang paling sulit dari mencari pekerjaan. Terutama ada yang bilang, wah lebih sulit daripada ngisi-ngisi tes psikologi, ngisi-ngisi administrasi, bikin CV. Ya, gue juga cukup setuju sih. Memang interview ini cukup tricky lah. Nah, kali ini gue akan bahas 5 hal yang membuat kenapa interviewmu gagal. Nyebelin gak sih? Udah capek-capek bikin CV-nya keren, warnanya bagus, gambarnya bagus, lolos tahap administrasi, lolos tes psikologi, pas interview ternyata gak lolos. Terus kita mikir nih, kenapa ya gak lolos? Padahal kayaknya sih tadi pas interview bagus-bagus aja tuh. Oke, yang pertama dan yang paling penting, kita gak prepare. Kelihatannya sepele banget nih, tapi kamu perlu banget loh research perusahaan yang akan kamu lamar. Kamu perlu tahu apa industrinya, apa profilnya, apa bergerak di bidang apa, sampai kalau perlu revenue-nya berapa, kompetitornya siapa. Emang lebih mudah kalau misalnya perusahaannya sudah lebih terkenal, misal Bank Mandiri, Pertamina, Unilever, itu lebih gampang lah istilahnya, nggak perlu banyak research, kita udah cukup tahu, terutama kalau perusahaannya udah besar gitu ya. Challenge-nya adalah kalau perusahaannya ini masih tidak terlalu besar dan belum banyak terdengar, ya kita mesti melakukan banyak extra research gitu. Paling simple, kamu tinggal pergi ke website perusahaan itu, terus biasanya tuh ada namanya About Us, terus dicari company profile. Nah, di situ sebaiknya sih saranku, kamu kalau bisa print, kamu baca lagi dengan jelas apa perusahaannya, bergerak di bidang apa, revenue-nya berapa, kalau bisa, kalau memang perusahaan publik, cari di internet juga financial report-nya, ya kan, jadi kita bisa lebih jelas ngelihat performanya seperti apa dari keuangan, kompetitornya siapa. Terus biasanya juga mereka punya namanya culture. Nah, ini penting nih, terutama perusahaan zaman sekarang itu tidak hanya fokus kepada orangnya pintar, yang dicari orangnya sesuai dengan karakteristik, enggak juga. Tapi sekarang perusahaan sudah mulai memikirkan apakah orang yang akan direkrut itu culture-nya pas nggak dengan kita. Nggak melulu soal paling pintar, tapi kalau emang culture-nya pas, misal culture-nya dia kerja keras, culture-nya dia pioneering misalnya, atau culture-nya dia misalnya bias for action, artinya fokus kepada action. Nah, dia akan nyari tipe-tipe talent yang seperti itu gitu. Yang kedua, nggak pede atau malah overconfident. Banyak banget aku nemuin case di mana orangnya sebenarnya pintar, kelihatan dari hasil psikotesnya dan seterusnya. Tapi ketika di interview, for some reason, nggak terlalu kelihatan percaya diri. Nah, ini bisa banget kelihatan dari banyak hal. Dari mulai gesture-nya, dari mulai cara ngomongnya, cara komunikasinya. Karena ketika kita nggak confident, itu employer juga akan segan gitu untuk merekrut. Kenapa? Simple banget. Dalam pekerjaan ya kita harus confident gitu. Kamu misalnya nanti harus presentasi tentang hasil analisa keuangan, atau kamu harus presentasi soal misalnya penjualan gitu ya. Kalau kamu nggak bisa bertahan dengan pemikiran dan analisa kamu, arti kamu nggak confident dengan pikiran kamu sendiri, wah udah susah banget tuh, udah habis. Jadi memang perusahaan itu mencari orang yang confident, itu sangat wajar lah. Kelihatan banget buat kita sebagai employer kalau kamu nggak pede gitu. Dari mulai gesture-nya, dari mulai cara ngomongnya, dan kita juga bisa ngeliat dari speed ngomongnya gitu. Terutama nih yang aku sering lihat. Kalau orang yang nggak pede biasanya volume suaranya kecil ya. Jadi coba dinaikin sedikit volume suaranya. Yang kedua adalah speednya coba dibikin normal. Ada beberapa orang yang kalau nggak pede dia akan speednya menjadi lebih lambat, ada juga yang menjadi lebih cepat gitu. Ya karena mungkin train of thoughts-nya gitu ya, cara berpikirnya dia sangat cepat. Jadi dia harus buru-buru cepat. Nah, coba dikontrol dengan baik.
ditata sehingga bisa jadi lebih natural. Yang kedua, ini soal argumen. Nah, seringkali interviewer ini juga nanya hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya, aku sering banget kalau interview orang-orang di supply chain, coba jelasin gimana cara kulkas kerja. Dia menjelaskan tuh gitu. Dijelaskan segala macam, di-challenge sama interviewernya. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya seperti ini deh, kamu salah sepertinya gitu. Nah, itu juga tes untuk confidence kamu gitu. Kamu yakin nggak dengan jawaban kamu? Ya. Dan di sini kamu nggak perlu terlalu oversell juga. Berikutnya nih masih dalam konteks confident, kita juga melihat kalau overconfident itu juga nggak bagus. Nah, overconfident itu biasanya disebabkan ya banyak hal. Mungkin karena dia sudah experience di bidang usahanya, dia juga sudah lama kerja di situ misalnya, atau ya memang dia overconfident aja secara umum gitu. Nah, overconfident itu kita nggak suka. Kenapa? Karena kesannya sombong, cocky gitu loh. Sehingga belajar hal baru, belajar tentang perusahaan yang baru, itu punya kecenderungan yang lebih sulit. Sehingga buat kita ngapain kita hire yang overconfident, ya. Yang kedua juga overconfident sometimes lead to disaster gitu. Terutama kalau orang itu kerja di area-area yang sangat kritikal, misalnya di line di factory. Orangnya overconfident misalnya, oh ya udah tenang aja, mesinnya masih oke kok, nggak masalah gitu ya. Oh ternyata mesinnya bermasalah, misalnya mesinnya jadinya heated terus meledak dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, nggak spesifik tentang lamaran pekerjaan yang diincer. Ini sering banget case-nya ketika misalnya kita lagi fresh grade terus, wah kita harus lempar-lempar CV nih, lempar-lempar lamaran nih, akhirnya ngelempar lamaran ke banyak banget perusahaan. Kadang-kadang malah nggak ngerti ini jabatannya apa, perusahaannya apa segala macam, asal lempar aja. Ups, ternyata ada yang mau manggil interview, tapi ternyata tadi aku bilang nggak spesifik. Employer itu pasti akan nanya begini, boleh nggak diceritain motivasi kamu apa apply job ini? Atau misalnya boleh nggak diceritain apa sih yang kamu cari dari job ini, gitu ya? Nah itu bisa banget kita membedakan mana jawaban yang fake, mana jawaban yang betul. Employer atau pemberi kerja itu sangat appreciate kalau misalnya si pelamar menjawab dengan genuine gitu ya, benar. Misalnya, saya misalnya gini, kenapa kamu seperti itu misalnya? Jawabannya ya, oh memang saya punya interest di area procurement. Saya itu belajar procurement sudah lama, terutama saya ingat perusahaan ini sangat positif misalnya. Nah itu bagus. Tapi kalau begitu tanya seperti itu jawabannya agak ngelantur misalnya, nah itu kita bisa lihat kayaknya anak ini nggak gitu motivated untuk masuk ke pekerjaan yang dicari. Atau bahkan ada beberapa orang yang mungkin terlalu polos, misalnya bilang begini, kamu apa motivasi di sini? Wah motivasi saya ya biar kerja aja pak gitu. Atau nggak tahu motivasinya apa. Lah terus lu ngapain ngelamar? Simple banget gitu. Nah ditanya motivasinya apa gitu, nggak perlu ngejawab ya saya sebenarnya maunya A tapi dapatnya B, gimana lagi ya, itu kurang pintar lah. Tapi juga perlu dijawab adalah passion saya adalah di bidang sales, terutama FMCG, dan saya melihat perusahaan ini bergerak di bidang yang sangat bagus dan sangat growing begitu. Selain itu juga kadang-kadang kita ngerasa terpressure untuk harus selalu bilang iya. Tanya lagi, kamu bisa nggak pakai Microsoft misalnya Power BI? Bisa pak, padahal belum pernah sama sekali. Nah, ditanya lagi sama dia, kira-kira nih kalau pakai Power BI, gimana cara bikin visualization yang bagus? Mulai deh kamu bengong. Jadi nggak perlulah untuk selalu harus bilang iya. In fact, kalau memang ternyata ada beberapa skill atau job yang kamu rasa belum bisa, kamu bilang aja enggak gitu. Misalnya kayak tadi dibilang, kamu bisa nggak Power BI? Kamu bisa bilang gini, saya belum bisa untuk sekarang pak, tapi saya yakin in no time saya bisa learn. Yang kelima, emang skill kamu nggak cocok dengan perusahaan itu. Nah untuk yang ini emang nggak ada yang bisa disalahin sih. Bisa jadi misalnya perusahaannya pas nelfon kamu nggak aware skill kamu apa. All in all, itu 5 hal yang menurutku dan based on my experience paling ngaruh yang menyebabkan kita gagal interview. Segitu aja podcast episode 3 kita kali ini, singkat, padat, dan ringkas.
Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.